Gimana puasanya hari ini, Besti? Semoga tetap kuat dan lancar ya. Ngomong-ngomong, sudah punya rencana mau berbuka nanti pakai apa? Pakai yang manis-manis, sudah tentu. Tapi jangan asal manis ya, harus manis yang sehat. Soal pilihan makanannya, kebanyakan orang gak suka langsung makan berat kan? Pilihan kudapan yang bikin tidak terlalu kenyang sering jadi pilihan. Makanya jajanan tradisional kayak gini udah pasti jadi idola. Hihi. Kenalan yuk sama aneka macamnya. Dari semua rasa manislah yang bisa mempengaruhi suasana hati. Katanya nih, makanan manis bisa bikin mood jadi lebih baik. Nah, kalau bagi masyarakat Jawa, rasa manis merupakan simbol kenikmatan yang sudah mengikat turun-temurun dari zaman Majapahit. Gak heran ya, banyak makanan tradisional bercita rasa manis. Meski sudah banyak kudapan kekinian, tetap saja makanan tradisional masih banyak dicari. Apalagi buat yang mau nostalgia. Buah tangan populer bercita rasa manis asal Yogyakarta yang kita kenal dengan sebutan bapia ini ternyata terbentuk dari hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa loh. Seorang tokoh bernama Kwik Sun Kok asal Tiongkok yang membawa bapia ke Yogyakarta sekitar tahun 1940-an. Nama bapia berasal dari dialek Hokkien yang nama aslinya Toluk Pia, artinya kue atau roti yang isinya daging. Tapi sekarang banyak bapia yang sudah dimodifikasi dari isian sampai penampilannya. Jadi warna-warni kayak gini nih. Hasil adaptasi inilah yang membuat cita rasa bapia bisa dirasakan oleh semua orang. Bahan pembuatan kulitnya menggunakan tepung terigu, butter, dan air. Campur semuanya dan uleni sampai kalis. Adonan ditimbang, lalu diberi beberapa warna. Adonan yang sudah diwarnai langsung dibagi rata dan digabung seperti ini. Bungkus adonan berwarna dengan adonan original, lalu gulung dan pipihkan. Biar bentuk pipihnya lebih rapi, harus pakai mesin gilasan adonan ini nih. Sekali jalan, adonannya langsung rata deh. Tapi penggilasan harus dilakukan 2 kali ya, supaya adonan berwarna tercampur rata dengan adonan luarnya. Nah, sekarang part favorit Unyil nih, memberi isiannya. Oh iya, seperti yang kita tahu, rasa andalan bapia dari dulu kan kacang hijau. Tapi kali ini kita isikan rasa coklat, kacang merah, dan keju. Setelah semua terisi, baru deh kita oven selama 20 menit. Nama boleh tradisional Besti, tapi kreasi boleh aja kok terus berinovasi. Bapia yang satu ini juga punya isian rasa yang gak melulu manis. Isian manis memang masih jadi idola teratas buat diburu. Kalau kita throwback zaman dulu, bapia menggunakan isian daging dan ada kandungan non-halalnya. Makanya ada modifikasi baru lagi nih yang menggabungkan rasa gurih, manis, dan pedas. Ini hasil kombinasi antara kacang hijau dengan pedasnya cabai. Meski variannya asin, tapi adonan kulitnya kita beri pasta pandan. Hasilnya jadi berwarna hijau deh. Oke, kulitnya sudah. Sekarang kita beralih ke isiannya ya. Masih menggunakan adonan kacang hijau yang dicampurkan dengan sambal kering. Sambal kering ini terbuat dari cabai kering dan ebi kering yang ditambahkan bawang goreng dan minyak. Sebelum dimasukkan ke mesin, adonan kulit harus kita giling beberapa kali supaya teksturnya lebih halus. Kalau sudah halus, lanjut deh membentuk layer kulit yang berlapis-lapis. Umumnya sih terdapat 3-4 lapisan kulit bapia. Tapi kali ini beda dari yang lain nih. Soalnya kita buat sampai 9 lapis. Nantinya kulit bapia akan terasa lebih crispy. Bukan bapia namanya nih kalau bentuknya masih bulat. Makanya mesin ini sekaligus memipihkan bapia kayak mesin pres gitu. Dengan mesin dijamin seragam di bentuknya. Sip, bapianya langsung dioper ke loyang secara otomatis. Sekarang kita oven yuk bapianya selama 20 menit pada suhu 200 derajat Celcius.
Wah, buah tangan yang benar-benar harus dicoba nih. Mantap! Gimana Besti? Udah punya rencana berbuka di mana hari ini? Unyil mau kasih rekomendasi tempat makan kue enak dan asli dari negeri Sakura Jepang. Yuk kita kunjungi tempatnya. Berasal dari Omotesando Jepang, kini kalian bisa mencicipinya di Jakarta, Indonesia. Gak cuma itu, aneka pastry lezat juga ada di sini loh. Satu lagi nih, menu unik yang bisa jadi pilihan untuk nanti berbuka puasa bersama keluarga. Unyil juga mau intip pembuatan pastrinya. Kali ini kita mau buat mixed fruit custard tart. Bahannya ada tepung, butter, vanilla essence, telur, gula, dan pastinya aneka potongan buah seperti kiwi, jeruk, stroberi, dan juga blueberry. Oke deh, langsung aja kita buat. Masukkan semua bahan ke dalam mixer. Kocok sampai semua bahan tercampur merata dan menjadi kalis. Setelah itu cetak dan masukkan ke loyang. Kemudian dinginkan beberapa saat. Kalau sudah agak mengeras, saatnya dipanggang. Lalu tart diberi olesan selai pada permukaannya. Terakhir, tinggal letakkan potongan aneka buah. Jadi deh. Gak cuma mixed fruit custard tart, di sini juga ada jenis tart lainnya. Seperti yang paling favorit dan asli Jepang, yaitu strawberry custard. Ada juga blueberry tartnya nih, yang lagi Unyil mau bantuin buat. Wah, Mbak, sini deh Unyil bantuin oles-oles selai blueberry-nya. Tapi kok kayaknya susah banget deh, Mbak. Kalau gitu Unyil bantu doain aja ya, sambil kasih semangat. Oke deh nih, saatnya mencicipi hidangannya. Biasanya pertama-tama yang disantap adalah skonnya ya. Skon merupakan roti dengan penyajian tunggal atau roti cepat. Biasanya terbuat dari gandum. Skon berbentuk bulat dan mengembang, memiliki tekstur rapuh dan renyah di bagian luar. Namun tetap terasa lembut saat disantap loh. Nah, saatnya yang ditunggu-tunggu nih, menyantap kue tartnya. Tapi menikmati hidangan tart memang tidak lengkap rasanya jika tidak didampingi matcha tea khas Jepangnya ya. Karena salah satu yang favorit di sini yaitu tehnya. Widih. Selain terlihat menggoda, sudah pasti ini akan memanjakan lidah. Waduh, banyak banget nih varian tartnya. Aduh, Unyil jadi bingung deh mau pilih yang mana ya. Soalnya semuanya cantik banget nih penampilannya. Wah, bikin ngiler aja deh nih. Oh iya Sobat Unyil, selain ada mixed fruit custard tart, strawberry custard, dan juga blueberry, ada juga tuh varian rasa lainnya. Ada orange hojicha cream tart, melon hojicha cream tart, pistachio matcha lemon tart, coklat, dan masih banyak lagi. Nyam nyam nyam. Wih, beneran seenak itu ternyata. Waduh, rasanya pecah nih di mulut Unyil. Saking enak dan menikmatinya. Unyil makannya sampai belepotan deh nih. Maaf ya. Menu yang disajikan kafe ini memang tidak terlalu banyak karena memang fokus dengan hidangan pencuci mulut dan minuman berbasis teh. Jadi gak usah pusing-pusing lagi ya menentukan tempat nyemil-nyemil cantik di akhir pekannya. Minuman untuk berbuka puasa yang manis tapi sehat? Pasti ada dong. Ya apalagi kalau bukan minuman terbuat dari buah-buahan alami. Salah satunya nanas. Si kuning satu ini selain manisnya segar, rupanya kaya manfaat loh. Apalagi kalau cara minumnya unik begini. Boleh dicoba di rumah nih. Potong ujung atas nanasnya,
Tapi jangan dibuang, nanti bisa digunakan untuk tutup. Lalu kosongkan isi buahnya untuk dijadikan jus. Bagian tengahnya juga jangan dibuang ya. Justru ini kaya akan kandungan enzim bromelain yang baik untuk pencernaan. Nanas yang benar-benar matang tidak akan membuat gatal tenggorokan dan juga mengandung gula yang cukup, Besti. Jadi jusnya tetap manis meski tanpa tambahan gula. Minum segelas jus nanas untuk berbuka puasa atau sahur bisa menjadi energi untuk beraktivitas 5 jam. Wah, keren, Besti. Nanas kaya akan antioksidan karena vitamin A dan C-nya, Besti. Nanas juga dapat meningkatkan gula darah, kekebalan tubuh, dan mengontrol kolesterol. Makanya minum jus nanas ini cocok buat jadi pemulih stamina setelah lemas berpuasa. Meski lagi puasa, jangan terus mager, Besti. Mencari alternatif kegiatan seru bisa jadi solusi buat mengisi waktu sambil menunggu waktunya berbuka. Setelah wisata edukasi, yuk kita lanjut seru-seruan naik Jeep Adventure Off-Road. Trip ini dibagi 3 rute. Ada short trip, medium trip 1, dan medium trip 2. Harga sewa per jeepnya mulai dari Rp450.000 sampai Rp750.000 per mobil. Kali ini Unyil mau eksplor ke wisata negeri Kayangan. Perjalanan yang ditempuh, wih, ada gapura berbentuk kastil. Terus pas banget Unyil kesini, pemandangannya lagi diselimuti kabut. Wow. Wisata ini dikenal juga dengan sebutan Tol Kayangan karena jalannya menanjak seperti menembus awan menuju Kayangan. Wah, pantesan ada bidadari. Setelah berhayal di wisata Kayangan, waktunya kita menjelajah pacu adrenalin, off-road sambil basah-basahan di wisata air terjun Grojogan Kapuhan, salah satu objek wisata hits di Magelang. Grojogan Kapuhan sebetulnya adalah sebuah dam atau bendungan sungai yang terkenal karena derasnya air yang mengalir menyerupai air terjun. Wuhuu! Dengan cepat, kendaraan 4x4 ini turun ke lembah sungai. Lalu dengan kecepatan tinggi, genangan air berhasil diterobos, Besti. Resikonya, penumpang harus siap basah kuyup. Justru ini nih puncak keseruannya. Ketika pengemudi mengajak kita bermanuver melewati depan air terjun bendungan dengan kecepatan tinggi. Udara yang sejuk, aliran air deras yang bersih, bikin betah berlama-lama di sini. Wuhuu! Merasakan terbang seperti burung dengan sayap, bisa banget. Buat yang berani menaklukkan rasa takut di ketinggian, wajib coba wahana yang satu ini. Yuh! Wah, Unyil aja berani coba. Seru loh, sensasinya beda dari Flying Fox biasa, Besti. Hebatnya wahana ini bukan seperti Flying Fox pada umumnya ya. Ini adalah kolaborasi antara Flying Fox dan Gantole. Sebenarnya ada beberapa spot yang bisa kita eksplor di wisata Telomoyo ini. Salah satunya yang terbaru adalah Flying Fox Gantole ini. Wih. Kita bisa menikmati wahana ini di ketinggian 1894 mdpl atau berada 2 km dari puncak Gunung Telomoyo. Awal mula ide wahana ini karena ingin mengangkat Gantole yang merupakan ikon Gunung Telomoyo. Biasanya meluncur dengan Flying Fox dengan cara duduk. Nah, ini konsepnya anti mainstream, Besti. Meluncur dengan posisi badan berbaring tengkurap seperti naik Gantole. Wow. Intinya, kalau mau naik Flying Fox Gantole, tidak boleh memiliki riwayat penyakit jantung dan tidak takut ketinggian. Saat sudah di posisi ini, kuncinya kita harus rileks, Besti. Hempaskan rasa takut dan gugupnya. Wow, sensasinya kayak lagi terbang di langit. Mirip atlet Gantole. Terus kita bisa menggoyang-goyangkan pegangan besi ke kanan dan kiri, layaknya seperti pilot Gantole.
Jarak luncuran dari awal mula sampai akhir panjangnya 100 meter. Karena lintasannya nggak terlalu jauh, makanya bikin lagi Besti. Sekali coba, mana cukup. Harga sekali meluncur Rp25.000 saja. Oh iya, kecepatannya tergantung alat penggeraknya. Bisa diatur kok, mau cepat atau lambat bisa. Nah, berhubung Gantole adalah ikon dari Telomoyo, pada 11-18 September 2022 baru aja diselenggarakan kompetisi atau acara kejuaraan olahraga terbang Gantole. Kejuaraan ini baru diselenggarakan lagi tahun ini setelah pandemi. Di sini rintangan alamnya cukup tinggi, jadi pilot harus menampilkan kemampuan dan teknik yang dimiliki supaya bisa menyelesaikan tugasnya. Gantole atau hang gliding adalah olahraga udara dengan pesawat layang ringan tanpa motor. Meskipun dianggap olahraga ekstrim, tapi tetap aja keamanan nomor 1. Setiap pilot membawa perangkat GPS yang digunakan untuk melacak rute udara dan memantau teknik penerbangan. Selanjutnya, pilot Gantole dibekali radio untuk memberitahukan posisi dengan pilot lainnya dan dengan orang yang membantu untuk pendaratan. Ada juga nih alat variometer untuk mengukur kecepatan vertikal, untuk mengatur kecepatan naik atau turunnya glider. Banyak yang mengira olahraga ini sama dengan para layang. Ini sih sama-sama melayang di udara, tapi kedua jenis olahraga ekstrim ini berbeda. Dari alat terbangnya aja udah beda Besti. Para layang hanya menggunakan parasut, sedangkan Gantole lebih berat karena dilengkapi rangkaian besi berbentuk layang-layang. Berat alat terbang Gantole lebih dari 22 kg, sedangkan alat terbang para layang beratnya kurang dari 22 kg. Nah, cuaca masih mendukung kita untuk mampir, bersantai, hunting kuliner di sekitar Telomoyo. Saat menuju arah pulang, Unyil nggak sengaja nih nemuin tempat ngopi estetik. Di sini kita bisa foto-foto lagi di spot foto kaca. Tapi sebelumnya kita harus ganti sendal yang sudah disediain dulu nih. Gimana teman puasanya? Masih kuat dong ya pastinya. Kira-kira nanti mau berbuka pakai apa? Buat yang gak pengen langsung mamam berat dan suka yang manis-manis, Unyil spill nih kuliner kaya nutrisi yang bisa jadi inspirasi buat menu berbuka nanti. Datang ke sini kita langsung disambut hiasan serba beruang tuh. Wih, lucu-lucu ya. Gak cuma itu, boneka beruang raksasa dan kursi ayunan juga ada loh. Wih, kece badai ya. Oke, kita pilih-pilih seragamnya dulu ya. Sekarang saatnya kita ganti baju. Tara! Wah, lucu ya bajunya. Berasa jadi anak sekolah di Jepang atau Korea ya Sobat Unyil. Unyil mau lihat masak menu yang udah dipesan Wih, mbaknya udah sibuk potong-potong aja tuh. Mbak, ayo mbak, yang cepet dong masaknya. Unyil udah lapar nih. Ada beragam jenis menu yang dipesan kali ini. Salah satunya yang sedang dibuat, sandwich ala berologi atau biasa dikenal dengan sebutan seforibau. Uniknya, roti yang digunakan berbentuk beruang. Untuk membuatnya sederhana aja, isiannya berupa sayur, timun, dan ayam tepung. Tidak lupa juga disiapkan sausnya. Nah, pertama roti berbentuk beruang ini dikukus terlebih dahulu. Setelah itu masukkan isiannya ke dalam roti beruang ini. Udah deh, siap disajikan. Tuh, mudah kan membuatnya. Semua sajian menu yang tadi dipesan sudah siap dihidangkan. Widih, banyak bener nih pesanannya.
Tapi lucu-lucu ya tampilannya. Gemes-gemes banget gitu, kayak unyil. Tapi kalau bentuknya cakep-cakep gitu, tega makannya. Aneka sajian bertemakan beruang sudah terhidang nih. Gak cuma savory bow, ada juga menu lain seperti sweet bow, creamy carbonara, butter rice karage, dan juga high tea yang berisi aneka sandwich. Tidak ketinggalan, ada juga minuman lucu blooming blue lime dan dragon juice. Pastinya dengan ornamen beruang yang tidak ketinggalan. Jadi di sini makanannya paket komplit ya. Mulai dari makanan berat sampai makanan penutup juga ada. Widih, gak cuma tampilannya aja yang menarik, rasanya juga gak kaleng-kaleng loh. Kafe ini tercipta karena sang pemilik suka koleksi pernak-pernik bertema beruang, sehingga menjadi inspirasi untuk membuat tempat yang punya konsep serba beruang. Uniknya. Oke lah kalau gitu, Unyil mau nyicipin kepala beruangnya aja dulu nih. Wih, ternyata hiasan beruang yang ada di makanan di sini tuh terbuat dari biskuit. Enak nih, enak. Bim salabim, abrakadabra. Wush, makanan Unyil langsung berasap. Cakep. Tren nitrogen cair pada makanan ini identik dengan teknik molekular gastronomi. Intinya, dalam penyajian makanan ada perpaduan fisika dan kimianya. Sebelum Unyil spill menu makanannya, kasih tepuk tangan dulu dong buat pencetus teknik memasak satu ini. Dia adalah Nicholas Curti, mantan profesor fisika di Universitas Oxford. Molekular gastronomi ini diadakan setiap hari Jumat. Setiap minggu temanya beda-beda. Tema yang disajikan sekarang bertemakan Bandung Halimun, serba-serbi makanan khas Jawa Barat. Hidangan pembuka kita disuguhkan dengan batu kali. Jangan sampai tertipu. Ini batu keras. Ini batu yang bisa dimakan. Ternyata di balik batu-batu ini adalah congro. Wow, nggak ketebak banget kan? Satu hidangan ini memadukan ketan bakar, bumbu rujak, dan sherification leek. Makanan baratnya disebut mie iteng. Dari luar kelihatannya mirip daging sapi ya, tapi pas digigit ternyata daging ayam. Terus ada crispy karkol yang terbuat dari salah satu jenis ubi, lengkap dengan urap yang dibungkus sayur dan tomat yang mirip boba. Dalam satu piring meski porsinya mini, tapi lengkap ya. Karbonnya ada, protein hewani dan nabatinya juga ada. Ternyata masak makanan bukan cuma soal rasa dan tampilan, tapi cara mengolah dan penyajian bisa kita sebut sebagai seni. Tenang aja, semua perpaduan makanan menggunakan bahan pangan aman kok. Wah, ini kejutan seru. Karena makan ini kita jadi kayak naga, keluar asap dari mulut. Makanya disebut dragon smoke. Kita harus langsung kunyah ya, jangan dibiarkan lama di dalam mulut. Terus keluarin deh asapnya, kayak naga. Penggunaan nitrogen pada molekular gastronomi tetap mengutamakan takaran, jadi tetap aman. Nitrogen dianggap berbahaya kalau nggak diukur dan digunakan berlebihan. Tunggu dulu, belum selesai nih sebelum si penutup datang. Selalu ada ruang untuk dessert kan? Coret-coret pakai cat air sih, itu udah biasa. Nih, coba lihat deh. Chefnya membuat coret-coretan dengan coklat dan selai. Dessert ini disebut talaga bodas. Kue utamanya adalah bandros, dilengkapi dengan nutro buah segar yang beku dan dingin di mulut.
Plating belum selesai nih. Kan udah pakai jas hujan. Yuk kita main hujan-hujanan. Mainkan, Chef. Wuhuu! Yippee! Setelah selesai mencicipi semua hidangan, di akhir acara akan ada kejutan spesial. Yes, bener banget. Kita mandi hujan kayak gini. Wah, seru banget kan experience-nya? Bikin fine dining jadi fun dining. Kebetulan resto yang menyediakan makan-makan hidangan unik ini ada di hotel yang berada di pusat kota Bandung. Nuansa hotelnya mempertahankan bangunan cagar budaya dengan konsep arsitektur luxury heritage. Interiornya bergaya Indo-Eropa. Ada beberapa kamar yang pemandangannya langsung bisa melihat alun-alun Bandung dan Masjid Agung Bandung. Kalau di Paris bisa melihat pemandangan Menara Eiffel, nah di sini kita bisa melihat Masjid Agung yang indah, apalagi saat menjelang maghrib. Oh ya, tahu nggak? Alun-alun Bandung itu ada di antara pendopo yang ada di selatan dan Gunung Tangkuban Perahu yang ada di utara. Nah, pemandangan indah kayak gini sayang banget kan kalau nggak diabadikan. Kita abadikan lewat gambar aja yuk. Sambil menunggu waktu ngabuburit, melukis adalah kegiatan tepat untuk anak. Ini bisa meningkatkan imajinasi anak. Selain melukis di kanvas, supaya anak lebih sabar menunggu waktu berbuka, kita bisa ajak anak melukis di wajah. Yes, alias maskeran. Mau di dalam ruangan atau luar ruangan, kulit juga harus terjaga nih selama bulan puasa. Selain aktivitas bermanfaat, Unyil juga mau kasih rekomendasi menu berbuka. Bulan Ramadan pasti selalu wajib ada kehadiran kurma. Makanya Unyil mau kasih kreasi spesial olahan kurma. Ada nasi kebuli, puding kurma, dan kurma smoothies. Aroma nasi kebuli terkenal wangi banget karena rempah-rempahnya beragam. Terus nasinya dari beras basmati. Beras basmati setelah dimasak nggak lengket kayak beras biasa. Itu karena kandungan amilosanya. Selain itu, beras basmati putih termasuk rendah arenik, jadi mengurangi resiko penyakit diabetes. Masakan Timur Tengah ini biasanya ada komponen manis-manisnya yang berasal dari kismis. Nah, sekarang kita ganti pakai kurma nih. Nggak lupa disajikan dengan potongan daging kambing bercita rasa rempah. Setelah makan berat, biar lebih lengkap, kita bikin dessertnya juga. Kali ini kita buat kurma jadi kenyal. Yap, puding kurma. Bahannya ada susu, santan, gula, dan agar-agar. Panaskan sampai mendidih, baru masukkan potongan kurma. Kandungan kurma bisa mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Masukkan roti tawar ke cetakan, lalu tuang adonan puding. Simpan di lemari pendingin selama 30 menit. Selain itu, kita olah kurma jadi minuman segar, yaitu kurma smoothies. Cara bikinnya gampang. Blender es batu, kurma, susu, yogurt, madu, dan sari kurma. Wah, sudah tercampur semua dan halus. Beri whipped cream di atasnya. Lalu torch sedikit. Kalau kita mengonsumsi 3 butir kurma, sama dengan menghasilkan energi 150 kilokalori. Energi yang kita dapat dari 3 butir kurma melebihi energi 1 piring nasi sebesar 135 kilokalori. Makanya, kurma sering jadi kudapan saat sahur atau berbuka nanti. Informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo nonton si Unyil, bikin pintar gak jahil, gudangnya informasi.
Kenalin, penyiar Pas Buka FM. Saya Wendy Magetan yang manisnya kebangetan. Dan saya Ayu Kediri yang pastinya kelamaan sendiri aja yo. Bersama saya Diki Ciledug. Cinci makan lele ketiban beduk. Andre Gorontalo. Apa dong? Bodo amat. Nama saya Mbak. Ustadz, silakan Ustadz perkenalkan diri saya. Pas Buka FM, setiap hari jam 4 sore selama Ramadan di Trans 7.